Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasan kita tentang etika profesi IT gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas diantaranya untuk materi etika profesi. Jadi nanti di sini kita bahasannya pertemuan 1 ada tentang definisi etika, pengenalan etika dan sebagainya gitu ya. Tinjauan etika. Nah, ntar yang pertemuan kedua di sini akan bahas tentang profesi dari bidang IT ya, profesi IT nanti di organisasi, di perusahaan atau sebagainya gitu ya. Terus nanti sampai pada cybercrime, cyber law ya, sampai pada terakhir itu tentang sertifikasi IT gitu. Nah, ini pertemuan 1 sampai pertemuan 14 gitu ya. Nah, yang sekarang kita membahas tentang tinjauan etika terlebih dahulu. Nah, di sini pertemuan 1 ini kan tinjauan umum etika, kita pendahuluannya yaitu karena kan nanti berhubungan dengan sosial gitu ya. Nah, ini di sini kita kan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna gitu ya, yang dikaruniai akal ya, akal, budi pekerti ya, kehendak dan perasaan. Nah, akal inilah merupakan alat untuk berpikir sejauh mana kita bisa membedakan, memilah ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan akal ini juga merupakan alat untuk berpikir sebagai sumber ilmu dan teknologi. Jadi kita bisa mengetahui tentang IT ya, ilmu IT karena kita mempunyai akal. Dan kita juga bisa dapat ilmu karena kita mempunyai akal gitu ya. Kita bisa memilah ya, karena juga adanya akal. Nah, di sini perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan sebagai sumber seni dan budaya. Nanti ada keterkaitan gitu ya. Sedangkan kehendak ini merupakan alat untuk menyatakan pilihan. Jadi kita punya kehendak untuk memilih gitu ya. Nah, kalau yang memilih yang buruk ya berarti kita kurang bisa menahan nafsu kita gitu ya terhadap yang buruk gitu ya. Nah, di sini manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu terikat dengan lingkungan. Jadi yang terkait dengan makhluk sosial kan kita bermasyarakat ya. Terus juga terikat dengan lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya. Atau kita berada di perusahaan, berarti kita ada terikat dengan lingkungan di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu manusia ini perlu berperilaku etis pada lingkungannya gitu ya. Nah, perilaku etis ini adalah yang mendasari munculnya etika sebagai sebuah ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang baik dan buruk dalam kehidupan. Jadi kita dari etika ini kita bisa mempelajari nilai-nilai yang baik dan buruk ya. Akhlak kita gitu ya. Kita bisa juga kendalikan. Nah, ini kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam perbuatan gitu ya. Itu sekilas tentang pendahuluan ya tentang tinjauan etika. Jadi karena kita dikasih akal ya, maka kita harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Terus kita juga karena makhluk sosial, maka kita harus bisa berperilaku etis pada lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada pengertian etika ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Nah, pengertian etika adalah
ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Terus juga etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak ya, yang tadi saya bilang. Terus juga nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut di masyarakat gitu ya. Nah, kalau menurut di antara beberapa ahli ini seperti misalnya Dr. Andes O.P. Simorangkir, ini etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dan seterusnya ini bisa dibaca tentang definisi etika ya. Banyak tidak bisa dibacakan satu persatu ya. Intinya seperti itu. Ya. Etika itu ini yang mengatur, mengendalikan ya, serta membatasi perilaku manusia. Jadi kita harus bisa mengendalikan. Kita juga bisa memilah ya. Karena kita sudah diberikan akal. Terus etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat. Nah, terus di sini juga ada definisi lagi etika tentang etika dari para ahli yang lain gitu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalian nanti saya share ini nanti bisa dibaca-baca sendirilah ya. Karena intinya sama gitu, cuma kan kebanyakan juga dibacakan semua gitu ya. Nah, di sini kalau di sini hubungan etika, filsafat dan ilmu pengetahuan, etika juga masuk ini ya. Dari diagram tersebut, etika merupakan bagian dari filsafat gitu ya. Terus filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi besarnya di situ kelihatan yaitu ilmu pengetahuan. Terus filsafat terus sampai pada etika gitu ya. Jadi dari otak gitu ya, akal, kita mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu-ilmu tentang cara inilah ya bergaul dengan masyarakat, dengan makhluk sosial lah istilahnya gitu ya. Nah, bagaimana berbuat baik ya. Terus kita tahu mana-mana perilaku-perilaku yang tidak baik dan sebagainya. Nah, kalau di sini pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, yang bertugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret hingga yang paling mendasar. Nah, di sini kalian bisa baca tentang unsur penting filsafat sebagai ilmu. Ya. Menurut Abdul Qadir, ya, di sini ada kegiatan intelektual, ya, yaitu kegiatan intelektual. Terus yang kedua, mencari makna yang hakiki. Yang ketiga, segala gejala dan fakta. Dan seterusnya untuk kebahagiaan manusia. Nah, itu menurut Abdul Qadir memperinci unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu. Tapi nanti kita fokus lebih ke etika, terus profesi TI, ya sertifikasi, terus bagaimana etika kita di dalam di dalam menggunakan internet, ya, terus mengamankan atau kita bisa menjaga amanah data-data yang kita kelola sebagai seorang IT nanti akan mengelola data-data perusahaan, data-data personil ya, SDM gitu kan. Nah, ini kan biasanya yang terkait dengan data orang gitu, manusia ini kan
tidak boleh disebarluaskan gitu ya, karena privasi kan. Begitu juga data-data perusahaan, data penting ini tidak boleh disebarluaskan. Maka kita harus menjaga itu sebagai seorang IT gitu ya. Karena kalau bagi orang IT data tersebut itu tidak rahasia gitu. Istilahnya kita bisa melihat semuanya gitu karena kita yang akan mengelola data tersebut gitu ya di dalam database. Tapi nanti kita belajar etika ini bagaimana kita harus bisa berbuat amanah gitu ya, tidak menyebarkan, tidak berbuat yang tidak baik terhadap data tersebut yang emang itu data rahasia gitu ya. Nah, ini juga banyak ya definisi dari para ahli yang lain gitu ya tentang etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Nah, ini bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Berikutnya hubungan etika, moral, dan norma. Norma adalah seluruh aturan atau kaidah yang disepakati dan berlaku dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, ini aturan atau kaidah kebiasaan ya, yang emang dikatakan baik gitu ya, disepakati. Nah, ini terus berlaku di masyarakat ya, masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis menjadi norma gitu ya. Jadi kita harus bisa adaptasi untuk bisa ini ya saling menjaga kerukunan dan sebagainya gitu ya. Terus juga tidak ini tidak berbuat yang inilah istilahnya tidak baik gitu ya. Karena biasanya norma-norma itu aturan-aturannya berdasarkan yang baik-baik gitu ya. Yang sesuai dengan adat istiadat, terus juga biasanya juga sesuai dengan yang baik juga gitu ya. Kalau yang tidak baik biasanya akan dikucilkan gitu ya. Akan ada teguran dan sebagainya gitu. Nah, di daerah manapun gitu ya yang berbuat dengan yang menyimpang ini pasti akan ada ini ya, ada teguran. Tapi kalau fatal ini perbuatannya sampai bertindak kejahatan gitu ya. Nah, ini akan kena sanksi ya. Kena sanksi hukum, sanksi sosial gitu ya. Yang paling ininya kan rendahnya sanksi sosial, dikucilkan ya, ditinggalkan dan sebagainya. Tapi kalau sanksi hukum ini biasanya yang berat gitu ya. Misalnya ada menyebarkan narkoba dan sebagainya atau melakukan pencurian, pembunuhan dan sebagainya, maka nanti akan ada sanksi hukum yaitu nanti entah ke perdata atau pidana dan sebagainya. Nah, di sini norma tercipta didasari oleh beberapa faktor, yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terus manusia memiliki berbagai macam kebutuhan untuk berinteraksi dengan makhluk lain. Terus manusia juga mempunyai hak dan kewajiban. Manusia bisa berbuat kesalahan dan melakukan penyimpangan. Jadi kadang kan ada manusia juga tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau kesalahannya masih kategori biasa, wajar atau mungkin masih dimaklumi gitu ya. Tapi kalau kesalahan yang diulang-ulang terus ya, nah ini akan ditinggalkan, dikucilkan gitu ya. Nah, kalau sampai kesalahannya berat gitu ya, berbuat kejahatan, pencurian dan sebagainya gitu ya, maka ini ada sanksi hukum gitu ya. Nah, untuk memelihara ketertiban ya dan menciptakan kestabilan diperlukan sarana pendukung yaitu organisasi masyarakat. Jadi organisasi masyarakat ini kadang ada
aturan-aturan ya, kode etik. Jadi tujuannya untuk mencapai tujuan bersama bisa dilaksanakan. Kalau tidak tertib, maka ini bisa ada gangguan gitu ya. Jadi ibarat kamu bekerja di sebuah perusahaan, pasti ada aturan tata tertibnya gitu ya. Kalau melakukan kesalahan biasanya ada SP ya. SP1 yaitu misalnya berupa teguran. Nanti kalau ada mengulangi lagi gitu ya, tapi ini kesalahannya kesalahan tidak besar gitu ya. Tapi diulangi lagi maka dia bisa jadi SP2. Nah, kalau sampai dikasih teguran tapi tidak berubah-berubah, maka bisa jadi SP3, akhirnya dikeluarkan tuh orang tersebut. Nah, ada juga yang baru sekali melakukan kesalahan bisa langsung dikeluarkan karena ini mungkin kesalahannya kesalahan yang berat gitu ya. Misalnya membawa narkoba, membawa barang senjata tajam, terus mabuk-mabukan gitu ya, orangnya datang ke kantor seperti itu. Maka ini bisa kena SP3 langsung gitu ya, yang langsung bisa dikeluarkan dari perusahaan. Jadi di organisasi masyarakat itu ada pengontrol ya, ada yang mengontrol juga yaitu aturan ya. Jadi tujuannya dibuat aturan itu untuk bisa mencapai tujuan bersama gitu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan kah? Saya capture dulu ya sebentar. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada pengertian moral. Nah, moral ini berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti adat kebiasaan. Nah, secara etimologis, etika dapat pula disamakan dengan moral, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas, di dalam lingkungan kehidupannya gitu ya. Nah, terus ini yang pengertian ini nanti kalian juga bisa baca gitu ya. Kita cepat aja ya. Ini juga bisa dibaca ya. Intinya kita sudah bacakan yang definisi dari para ahli yang satunya gitu ya. Jadi untuk mewakili dan kurang lebih pendapat-pendapat yang lainnya juga hampir sama gitu ya. Nah, berikutnya kita ke bagian yang sini. Nah, etika yang berkembang pada masyarakat gitu ya. Jadi etika ini ada etika umum, etika khusus. Secara etika khusus ini ada dijabarin lagi, ada etika individual dan etika sosial. Nah, etika sosial ini kita sebagai makhluk sosial gitu ya. Ini sikap terhadap sesama gitu ya. Terus etika keluarga. Terus nanti kita fokus ke sini etika profesi ya. Profesi. Nah, di sini ada etika profesi kedokteran, etika profesi sebagai ini ya, profesi hukum, etika profesi bisnis. Nah, yang kita ini etika profesi IT ya, atau TI, teknologi informasi. Dan seterusnya ini bisa sampai kepada etika politik ya, dalam berpolitik dan sebagainya.
Nah, itu dari etika sosial ya. Dari mainnya etika sosial, maka akan dijabarkan lagi sampai kepada etika profesi. Nah, berikutnya etika dibedakan menjadi 2 bagian ya. Nah, kalau kita baca dari sini, kita langsung ke sini. Jadi ada etika deskriptif dan etika normatif. Nah, untuk etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Dan seterusnya. Nah, terus yang penjabaran yang dari sini ya. Di sini ada etika umum khusus gitu ya. Ini dibahas lagi ya, detailnya, penjelasannya. Nah, etika apa yang secara umum yang tadi ya, bagian di halaman sebelumnya itu dibagi menjadi 2, ada etika umum dan etika khusus. Ya, dari etika umum, etika khusus. Nah, di sini etika umum berbicara mengenai kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Bagaimana manusia mengambil keputusan etis, dan seterusnya. Bisa dibaca. Berikutnya, etika khusus yaitu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan. Nah, kita kan di profesinya di IT, maka ini khusus di IT gitu ya. Bagaimana kita mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan yang kita lakukan di tempat tersebut ya, di organisasi tersebut dan sebagainya. Nah, terus di bagian yang tadi kan etika khusus dibagi lagi ya kan, dijabarkan lagi menjadi 2, yaitu ada etika individual dan etika sini ya, dan etika sosial. Nah, etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi akan kembali ke kita ya, ke diri kita masing-masing gitu ya. Kalau kita melakukan kejahatan, maka akan berdampak ke kita sendiri gitu ya. Kalau rame-rame akan kena rame-rame dan sebagainya. Nah, etika sosial yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku ya, perilaku manusia sebagai anggota umat manusia atau anggota kelompok atau sebagai makhluk sosial gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi di sini kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Jadi menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan. Jadi hubungan kita secara dengan teman, dengan lembaga ya, di masyarakat, di negara, di perusahaan gitu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelaskah terkait etika? Ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengaran kah? Kedengaran Pak, lanjut dibalik. Benar.
Kedengeran ya? Oke, saya screen dulu sebentar. Oke. Nah, dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual gitu ya, saat ini adalah sebagai berikut, yaitu misalnya sikap terhadap sesama, etika di keluarga ya, keluarga, etika profesi. Nah, nanti kita fokus di sini etika profesi, TI ya, teknik informatika, etika politik dan sebagainya. Nah, di sini ada yang saya bilang ya, sebelumnya sanksi-sanksi yang timbul atas pelanggaran etika bisa sanksi sosial dan sanksi hukum. Nah, sanksi sosial ini dapat berupa teguran atau pengucilan dari masyarakat ya, akan ditinggalkan gitu ya, dibully dan sebagainya. Nah, kalau sanksi hukum ini berupa penindakan sesuai hukum yang berlaku ya. Jadi bisa ke hukum pidana, bisa ke hukum perdata tergantung kasusnya ya. Oke. Oh, udah ini ya, udah habis nih apa ininya untuk yang pertemuan 1. Terus ini saya ambil ininya PDF-nya dari ini ya, dari Unpam sini nih ada keterangannya. Oke, jadi kurang lebih bahasan tentang etika ya, tinjauan umum etika kita seperti itu. Nanti pertemuan-pertemuan besoknya kurang lebih kita akan bahas tentang profesi ya. Apa sih profesi gitu ya. Jadi nanti ada perbedaan antara profesi dengan pekerja. Ya. Kalau profesi ini yang membutuhkan apa keilmuan ya, keilmuan terhadap sesuatu bidang yang khusus gitu ya. Misalnya profesi sebagai dokter ya. Terus profesi sebagai IT, profesi sebagai apa namanya ahli hukum dan sebagainya. Karena untuk profesi tersebut ini membutuhkan keilmuan, terus jangka waktu yang lama untuk memahami tersebut. Beda dengan pekerja. Pekerja kadang kita tidak, misalnya tidak butuh sekolah untuk S1 gitu ya. Kebetulan dia bisa dapat bekerja karena memang persyaratannya hanya untuk operasi tertentu, operasi yang umum aja gitu ya. Misalnya operator ya, atau untuk apa input-input ya, untuk ini administrasi ya, mencatat dan sebagainya. Nah, ini kan semua orang bisa. Nah, kebetulan dia bekerja di bidang tersebut. Nah, ini berarti istilah dari yang pekerja ya, yang dimana tidak butuh tidak butuh harus keahlian khusus. Beda dengan istilah profesi. Profesi ini membutuhkan apa skill ya, kemampuan dan apa pengetahuan, ilmu yang memang harus didukung ya, harus dengan kuliah ya, berapa lama ya, beberapa tahun dan sebagainya gitu. Nah, jadi setelah profesi nanti kita kejahatan-kejahatan di dunia cyber ini kita akan bahas juga gitu ya. Seperti sebelumnya di semester sebelumnya kan udah bahas tentang keamanan IT ya. Nah, itu kita biasanya kan yang melakukan misalnya yang bisa untuk melakukan kejahatan ya, cybercrime, ya dia yang mempunyai kemampuan dalam bidang komputerisasi lah istilahnya gitu ya. Kalau yang tidak mengerti di bidang IT gitu ya, pasti dia tidak bisa melakukan kejahatan gitu karena dia memang tidak tahu sistemnya, tidak tahu bidangnya gitu ya. Tapi kalau orang yang ngerti IT maka ini yang bisa bisa melakukan misalnya kejahatan ya,
atau bisa juga yang sebagai yang baiknya yaitu mencegah ya. Mencegah, makanya ada IT security di masing-masing perusahaan untuk mengamankan sistem di internal perusahaan. Berikutnya nanti ada tentang sekilas mengenai IT forensik ya, mencari, mengaudit misalnya barang bukti gitu ya, untuk mengetahui siapa pelaku dan sebagainya. Begitu juga nih audit ya, bersama gitu ya. Nanti ada bahasan-bahasannya. Nah, nanti kan terkait dengan kebijakan sudah sesuai dengan standar keamanan IT atau tidak gitu ya, akan diaudit. Nah, berikutnya juga nanti kita akan belajar cyber law. Hukum berinternet ya, di dunia cyber, di dunia maya. Seperti apa sih? Makanya ntar ada undang-undang ITE ini membahas tentang ini ya, hukum di cyber kalau ada melakukan misalnya penipuan atau yang hoax gitu ya, atau yang nanti akan dibahas lah intinya di situ di undang-undang ITE gitu ya. Jadi akan bisa di ranah hukum kan terkait yang tadi saya sebutkan. Terus hak atas kekayaan intelektual ini terkait dengan misalnya barang-barang kita tidak boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak ya, atau sampai pada dibajak gitu ya, misalnya kayak kita udah mempatenkan hak ciptanya kemudian di copy tanpa ada izin dari kita gitu. Ini akan dibahas di sini. Terus bisnis IT, standar profesi IT ya. Ini juga pernah saya bahas ya, profesi IT yang terkait dengan struktur organisasi IT ya di sebuah organisasi atau perusahaan. Sampai pada sertifikasi IT. Yang di IT itu ada sertifikasinya apa aja, misalnya seperti sertifikasi network ya, ada di sertifikasi di Cisco-nya ya, di Mikrotik-nya, Juniper-nya. Ntar yang sertifikasi terkait dengan keamanan ada yang ke firewall ya, atau sertifikasi yang tadi untuk audit ya dan sebagainya. Itu adalah bahasan-bahasan mata kuliah di etika profesi. Nah, dari situ ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan kah? Sebenarnya dari pengertian ini kita udah bisa ambil itu ya, pemahaman, kesimpulan terkait dengan etika ya, akhlak, memilah mana yang baik dan buruk, karena kita diberikannya akal. Terus kedua, kita makhluk sosial, kita harus bisa beretika, berakhlak gitu ya di dalam kehidupan kita gitu. Terus di situ juga kalau kita melakukan sebuah kejahatan, kesalahan, maka ada sanksi ya. Yang tadi disebutkan sanksi ada dua, sanksi sosial dan sanksi hukum. Nah, sanksi sosialnya misalnya tadi kan ada teguran, ada pengucilan. Nah, kalau sanksi hukum maka urusannya ada hukum perdata, ada pidana dan sebagainya. Jadi kurang lebih bahasan pertemuan 1 tentang etika bahasanya seperti itu ya, kalau disimpulkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya, jelas ya yang tadi dipaparkan. Iya. Nah, ini waktu kita tinggal 2 menit lagi. Jadi kurang lebih waktu segitu untuk kalau ada yang mau ditanyakan, kalau emang tidak nanti kita stop, nanti selebihnya kita kekurangannya kita belajarnya via WhatsApp gitu ya. Nanti saya kasih modul sini, saya distribusikan ke WhatsApp grup. Nanti di situ kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan gitu ya, sampai selesai gitu.
Kurang lebih itu ya. Sebelum diakhiri, kira-kira ada yang mau Iya ditanyakan? Pak. Ya Pak, saya mau Ya. ambil KRS ini Pak untuk KKN. Mm-mm. Profesi. Ya, ke KRS untuk Nah, untuk KKN ini konsum etika profesi dan KKN. ya. Nah, jadi kalau mau ngambil Ya, ini kan untuk KRS seharusnya gitu ya, seharusnya sebelum perkuliahan dimulai gitu. Jadi di situ kan ada registrasi gitu kan. Registrasi itu sebelum perkuliahan dimulai. Jadi sistem udah sesuaikan gitu. Nah, kalau pas ngambilnya di tengah-tengah jalan, nah nanti coba tanyanya ke ini ke pihak kampus gitu ya. Apakah masih bisa atau tidak gitu. Nanti kan kalau emang bisa, berarti KRS-nya akan ditampilkan, terus nanti tinggal minta ACC dari dosen pembimbing akademiknya gitu ya, dosen PA-nya. Oke. Tapi kalau Baik Pak. itu juga kalau ada pertanyaan yang terkait dengan mengulang itu kan berarti nanti istilahnya walaupun kalian mungkin di semester 8 agak kosong, tapi tetap ada informasi bahwa kalau emang itu mata kuliah yang genap, maka ngulangnya di genap. Tapi kalau yang ganjil ke ganjil gitu. Itu yang info dari kampus seperti itu gitu. Jadi tapi kalau emang nanti bisa ya nanti intinya tanyakan dulu ke pihak kampus gitu kan. Nanti kalau bisa nanti biasanya KRS akan dimuncul bisa untuk keluarkan. Setelah itu nanti minta ACC aja. Paling itu. Oke, baik Pak. Nah, terus Perihal kakak.